ada beberapa kaidah yang menarik juga, yaitu apa yang diharamkan untuk dilakukan maka diharamkan pula untuk memberikannya. Jadi apa yang diharamkan untuk mengambilnya maka diharamkan untuk memberikannya. Misal, bapak dan ibu dari tetangga dapat roti, Pak, atau dapat makanan, tapi kok nggak ada logo halalnya ya. Misalnya nih, kalau kita mau kasih ke anak-anak, iyalah kalau itu halal. Tapi kalau itu nggak halal gimana? Kan ngeri kan? Anak-anak kita makan sesuatu yang nggak jelas. Karena Majelis Ulama Indonesia itu punya slogan, Pak. Semua yang belum disertifikasi halal, maka Majelis Ulama Indonesia dan para ulama tidak menanggung kehalalannya. Belum tentu haram, tetapi halalnya juga tidak ditanggung. Berarti sesuatu yang subhat. Khususnya semua barang produksi itu semuanya itu dianggap oleh Majelis Ulama Indonesia itu selama belum ada logo halalnya itu subhat. Bisa kemungkinan haram, bisa kemungkinan halal. Maka kalau kita mengambil itu, Pak, ya prinsip seperti itu, insya Allah, Pak, doa kita, doa anak-anak kita itu akan mudah diijabah karena nggak ada harta-harta yang nggak jelas masuk ke dalam perut. Nah, ini perlu untuk disosialisasikan karena memang yang namanya sertifikasi halal itu, apalagi sekarang udah ada dua ya. Sertifikasi halal itu ada dua ya, yang versi MUI, ada yang versi pemerintah gitu ya. Ini memang jadi ini juga sih, apa namanya? Tapi yang minimal adalah sertifikasi halalnya gitu ya. Karena beberapa negara itu kalau disebutkan sertifikasi halal itu dari negara, bukan dari sebuah majelis independen, itu kadang-kadang agak dipertanyakan. Karena apa? Karena negara itu berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan ekspor-impor, berhubungan dengan investasi. Kadang-kadang ya di beberapa negara itu bisa memberikan sertifikasi halal demi sebuah investasi. Karena mungkin barang tersebut belum diproduksi di Indonesia, tetapi ada investor masuk walaupun belum punya sertifikasi halal, akhirnya dimasuki. Itu yang agak bermasalah waktu itu di Singapura dan beberapa negara ASEAN. Dan Indonesia diakui paling hebat dulu waktu pasti di MUI ya. Kita lembaga independen kan MUI. Nah, ketika kita dikasih roti nih, Pak, dikasih roti ke mana namanya dari tetangga atau dari orang, wah ini kok nggak ada sertifikasi halalnya nih, Pak ya. Kayak Claremont gitu ya, terus apa namanya Bretok, Jiko, itu kan masih nggak jelas tuh. Ya sebut merek aja nggak apa-apa kan, di sini kan internal kita aja gitu ya. Nah, roti-roti seperti itu kan belum jelas. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ngasih ke security? Security kita agamanya apa tuh, Pak? Islam, ya kan? Loh, artinya di sini kaidahnya apa yang diharamkan mengambilnya maka diharamkan untuk memberikan ke orang lain tuh. Maka kita jangan ngasihkan ke orang yang muslim, Pak. Konversikan yang nggak halal itu bisa jadi halal. Misalnya gini, Bapak dikasih tadi yang nggak halal gitu ya, atau yang nggak jelas ya. Bapak kasih saja ke tetangga yang non muslim. Senang banget tuh, Pak, bayangin. Tetangga dikasih roti yang Claremont itu ya, yang di Cinere itu ya. Itu senang banget itu kan, bentuknya bagus, tatanannya bagus, rapi gitu kan, mahal harganya. Ini tetanggaku ini, Pak Hendra ini kok baik sekali ya, beliau tetangga saya sekali kan. Ini kok baik sekali ngasih gini ya. Saya besok harus membalasnya dengan lebih baik kan gitu mesti. Nah, mudah-mudahan beliau membalas dengan roti-roti yang halal gitu, Pak ya. Kalau balas dengan Claremont lagi ya lain lagi gitu, muter aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya kan kita jadi beramal ya, walaupun kepada non muslim kan gitu ya. Jadi kalau kami melakukannya seperti itu, Pak. Jadi begitu dapat, bagus banget nih ya, enak gitu. Sebelum ketahuan anak-anak nih, Pak, karena kan anak-anak kan walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai sadar nih anak-anak. Ya udah kita kasihkan ke orang lain gitu. Bismillah untuk kita convert, mudah-mudahan nanti baliknya itu jadi sesuatu yang halal gitu ya. Tahu gejrot nggak apa-apa lah, yang penting halal kan gitu ya. Nah itu yang coba untuk kita terus buat.
Karena di sini ada kaidah kedua-lupan, apa yang diharamkan mengambilnya maka diharamkan memberikannya. Jadi jangan oh ini nggak jelas malah dikasihkan ke tetangga yang muslim juga. Nah ternyata tetangga muslim juga belum tahu ada kaidah ini, dimakannya juga, wah kita jadi investor keburukan kan jadinya.